Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melakukan devosi jalan salib dengan tema membangun komunitas ekonomi yang berbela rasa. Kita buka dengan lagu pembuka. Mada Bakti 382. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita merenungkan semangat solidaritas dan pengorbanan Yesus dalam menghidupkan dan membantu manusia yang tak berdaya karena kesombongan dan egoismenya. Syukurlah Yesus datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian yang pertama, Yesus ditangkap dan diadili. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul antara kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa. Ya Bapa, jika mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saat itu Yudas Iskariot bersama pasukan bersenjata pedang dan petung tiba juga di taman itu untuk menangkap Yesus. Setelah berdoa, Yesus maju dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" "Bila aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Yesus lalu ditangkap dan digiring ke hadapan imam besar dan Pilatus. Terima kasih ya Yesus atas pembelaan dan penyelamatan-Mu. Engkau rela menderita, memikul salib dosa kami. Terima kasih atas teladan istimewa untuk mengikuti kehendak Bapa demi memulihkan martabat kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, teladan utama solidaritas. Hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan melihat pergumulan jiwa kami, orang-orang berdosa. Bahkan Engkau rela memikul salib demi menebus kami dari belenggu dosa dan kematian lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Ampunilah kami yang sering merendahkan martabat kami dengan hanya mencari kepentingan dan kesenangan sendiri, menutup hati terhadap sesama, tidak solider, tidak mau melayani, dan tidak mampu berkorban untuk kebahagiaan orang lain dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jiwailah kami agar sanggup saling membantu dan menghidupkan sebagai saudara, supaya kerajaan-Mu semakin nyata di antara kami.
Bantulah kami memperbaiki kualitas hidup keluarga, sosial, ekonomi, hubungan antar umat beragama, dan keutuhan ciptaan-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para imam kepala sukses menghasut rakyat untuk meminta Pilatus menyalibkan Yesus. Rakyat Yahudi berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Para prajurit menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian para prajurit mengolok-olok, meludahi, menanggalkan jubah dan menggiring Yesus untuk disalibkan. Dalam semuanya itu, Yesus tetap tabah, tidak membalas. Dia rela menerima cercaan, hinaan, dan tuduhan yang merendahkannya demi cintanya kepada Bapa dan kepada manusia. Tuhan Yesus, kami kagum atas ketabahan-Mu menerima kata-kata kasar dan tindakan bengis para algojo. Engkau diam dan tidak membalas fitnahan serta olok-olokan mereka yang membenci dan memusuhi-Mu. Ampunilah kami yang suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, suka mengolok-olok teman dan saudara-saudari kami. Ampunilah kami yang sering menceritakan kelemahan sesama. Ampunilah kami karena sering terjerumus dalam solidaritas palsu demi gengsi. Terangilah hati dan budi kami agar mampu memilih kata-kata yang bijak dan menghidupkan untuk membangun persaudaraan sejati. Bantulah kami untuk menggunakan mulut kami menyebarkan kata-kata pujian, hormat, syukur, dan terima kasih terhadap sesama dan terlebih kepadamu Bapa. Bantulah kami agar rela berkorban bagi sesama, membangun solidaritas dalam kasih demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memikul kayu salib dari tempat pengadilan menuju tempat tengkorak. Yesus digiring sambil dipermalukan dan dipukuli para algojo. Akhirnya Yesus tersungkur jatuh dan tertindih kayu salib. Dialah Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia sungguh mengalami segala kelemahan kita.
Dia merasakan kerapuhan raga manusia yang tak kuat menahan beban salib kehidupan. Namun demi ketaatannya pada Bapa dan cintanya kepada kita, Yesus berdiri lagi dan melanjutkan jalan salibnya. Dia solidaritas sekaligus jadi teladan perjuangan dan kesetiaan sampai akhir. Yesus memberikan teladan bahwa kerapuhan dan kelemahan jasmani jangan sampai menghalangi misi suci, bertobat dan mengembangkan martabat anak-anak Allah. Keterbatasan dan kesulitan hidup jangan sampai melumpuhkan semangat hidup beriman kita. Tuhan Yesus, kami sangat bersalah terhadap-Mu. Engkau rela dipermalukan, dipukuli, dan memanggul salib-Mu menuju Golgota, bahkan sampai jatuh dan terhimpit salib yang berat. Kami mohon kepadamu, ampunilah kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami sering memperlakukan sesama kami secara tidak adil. Kami selalu egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak peka terhadap orang lain yang lebih susah dan menderita dari kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kasih seorang ibu kepada anaknya sungguh luar biasa, tak pudar oleh kebengisan para serdadu sekalipun. Itulah kasih Bunda Maria. Dengan setia Bunda Maria mengikuti jalan salib Yesus. Hatinya hancur menyaksikan derita putranya, ketidakberdayaan menghadapi kekerasan para algojo. Tetapi itu semua tidak menghalangi Maria untuk tetap solidar dengan Yesus, memberi dukungan dan kekuatan kepadanya. Perjumpaan Yesus yang menderita dengan Maria yang hancur hatinya mengajarkan kepada kita untuk tidak egois. Penderitaan tidak boleh membatasi kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Ya Yesus, Engkau bersabda, siapa yang mau mengikuti Aku, ia harus memikul salib. Bundamu Maria adalah orang pertama yang telah mendengarkan dan mempraktikkan sabdamu itu. Dengan hati yang hancur, ia tetap setia mengikuti Engkau. Ajarilah kami untuk mau berbelah rasa dengan orang lain, meskipun kami sendiri sedang menderita. Berilah kami kemampuan berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Semoga kami mampu menjadi pelopor, merubah gaya hidup yang penuh resepsi menjadi gaya hidup yang penuh solidaritas seperti teladan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima,
Yesus dibantu Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene tidak mengenal Yesus. Ia bukan murid Yesus. Ia hanya seorang petani sederhana. Ia diminta oleh prajurit untuk memikul salib Yesus. Simon tidak menolak. Ia juga tidak menanyakan alasan, apalagi upah. Ia menerima saja dan berbagi beban salib. Bantuan Simon itu telah meringankan beban salib Yesus dan memberikan kesegaran. Itulah buah solidaritas di antara kita. Tuhan Yesus, Engkau menerima Simon dari Kirene untuk berbagi beban salib. Engkau menghendaki agar kami pun solider untuk saling membantu, rela berkorban untuk saling membahagiakan. Ajarlah kami untuk berpartisipasi, membangun kesejahteraan bersama, mengarahkan hidup kami kepada sesama, karena Engkau hadir juga dalam diri mereka. Semoga kami mampu menolong mereka yang sakit dan menderita. Semoga kami tetap bersahabat dan membantu kaum keluarga dari orang-orang tersingkirkan dalam masyarakat. Bantulah kami membentuk persekutuan yang peduli terhadap sesama, yang mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta milik demi sesama yang menderita. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh luka serta berlumuran darah akibat perlakuan kejam dan sadis dari para algojo. Di tengah lautan kekasaran dan keberingasan para prajurit, muncul Veronika. Ia maju tanpa takut, menerobos barisan para prajurit, dan mengusap wajah Yesus dengan sehelai kain. Veronika tidak peduli dengan risiko dan bahaya yang mengancam. Ia hanya mau peduli demi meringankan beban bagi yang menderita. Ia hanya memberi, tak harap kembali. Tetapi tiada kurban yang percuma dalam Kristus. Maka Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kebahagiaan umat manusia. Engkau memuji dan menghargai pengorbanan Veronika. Ampunilah kami yang terlalu banyak perhitungan, banyak bicara tetapi takut berbuat. Kami sibuk mencari keuntungan tanpa mau berbela rasa dengan sesama kami. Kami juga sering mementingkan penampilan kami. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Bantulah kami untuk merubah karakter kami dari karakter penikmat ke karakter pekerja. Ajarlah kami untuk tahu bersyukur atas perhatian dan bantuan orang lain, meskipun itu kecil,
menghargai kehidupan dengan menjaga kesehatan, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. jalan salib yang panjang dengan beban yang berat membuat Yesus jatuh kedua kalinya. Namun Yesus berdiri lagi tanpa malu. Ia mengangkat salib dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota tanpa mengeluh sakit. Yesus mengajarkan semangat pantang menyerah dalam menjalani kehidupan dan mewujudkan kehendak Bapa-Nya. Yesus tidak putus asa walau penderitaan dan kekerasan bertubi-tubi menghantamnya. Karena Yesus menyadari bahwa ia harus melaksanakan dan mewujudkan kehendak Bapa, yaitu kebahagiaan dan keselamatan manusia. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak cepat putus asa, meskipun ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Kami tidak boleh mengeluh atas beban yang kami pikul, karena semuanya itu adalah kuk yang mendewasakan kesetiaan kami kepadamu. Kami mohon, mampukanlah kami agar dapat solider dengan orang lain yang sedang memikul salib hidupnya. Semoga kami rela meringankan beban mereka yang sedang terjatuh di jalan hidupnya, bukan mengadilinya, apalagi mempermalukannya. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercempak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian yang ke-8, Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, ada banyak orang yang mengikutinya. Di antaranya adalah banyak perempuan yang mengikutinya sambil meratapinya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk menangisi dosanya sendiri serta keturunannya. Berhentilah menangisi dan membela Tuhan sambil menyusahkan, bahkan membunuh sesama. Belalah sesama yang kesusahan. Berbagilah keamanan, persaudaraan, pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan dengan sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk menangisi dosa kami dan anak-anak keturunan kami, karena Engkau tidak membutuhkan pembelaan kami,
tetapi kamilah yang perlu dibela dan perlu menangisi hidup kami yang penuh dosa. Ampunilah kami yang lalai memperhatikan sesama. Kami cenderung menjatuhkan sesama daripada baku tongkah dengan sesama. Kami cenderung gembira melihat penderitaan sesama daripada membantu meringankan penderitaannya. Terangilah hati dan budi kami, supaya melalui cara-cara sederhana, arisan, kumpulan, rukun, baik dalam suka maupun duka, kami mampu membantu sesama yang membutuhkan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mendekati puncak bukit tengkorak, Tuhan Yesus jatuh lagi tertindih salib berat. Tenaga Yesus kian berkurang dan tubuh Yesus kian lemah. Tetapi cambuk para algojo tak pernah berhenti mendarat di sekujur tubuhnya. Hanya tersisa semangat yang besar dan kehendak yang kuat karena cinta. Yesus bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban penebusan dan jalan penyelamatan ini. Tuhan Yesus, semangat-Mu yang besar dan kehendak-Mu yang kuat mengatasi seluruh kelemahan fisik-Mu. Semua ini terjadi karena cinta-Mu terhadap kami manusia. Kesetiaan-Mu untuk memanggul salib menjadi bukti cinta-Mu yang tak terhingga kepada kami. Engkau solider dengan kami yang lemah ini. Kami mohon kepadamu, kuatkan hati kami, agar mampu mencintai sesama dengan cinta-Mu. Tidak menyerah dengan kelemahan fisik, tapi punya semangat dan tekad yang kuat untuk solider dengan sesama kami yang miskin, lemah, dan kurang beruntung. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para prajurit mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Setiap prajurit mendapat 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, para prajurit membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. Begitulah Yesus ditelanjangi oleh para algojo di depan banyak orang. Dia yang kaya sekarang menjadi miskin semiskin-miskinnya, agar kita semua kaya di hadapan Allah dan selamat.
Dia yang penuh kuasa sekarang dilucuti, semuanya untuk solider dengan kita yang sering menyalahgunakan kekuasaan kita untuk kesenangan diri sendiri. Tuhan Yesus, Engkau bertahan di tengah sengsara dan derita untuk mengarahkan kami pada kemuliaan anak-anak Allah. Ampunilah kami yang suka mencari kesenangan sendiri di atas penderitaan orang lain. Maafkan kami karena kurang luwes dalam berusaha, kurang maksimal dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga kami. Ajarilah kami menghormati kemampuan dan waktu yang ada, serta menghargai tubuh dan jiwa kami sebagai anugerah yang mulia. Bantulah kami memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, serta bantulah kami membangun budaya hidup yang solider demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatmu. Perhentian yang ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sengsara dan derita Yesus makin memuncak. Di Bukit Golgota, tubuh Yesus dibaringkan di atas kayu salib, kemudian kedua tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Di kepala Yesus dipasang mahkota duri dan lambungnya pun ditikam dengan tombak. Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kepala Yesus yang berbunyi, "Inilah orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Tuhan Yesus, kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung sengsaranya, bahkan sampai dibunuh di kayu salib. Ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami. Sampai sekarang juga kami cenderung bersalah dan berdosa terhadap-Mu. Kalau kami tidak peduli pada penderitaan dan kesusahan orang lain, tidak solider dengan mereka yang susah, kami mohon kepadamu, sudilah kiranya Engkau membantu kami, supaya lebih peka dan solider terhadap sesama kami yang menderita, sehingga kami bisa merubah salib penderitaan menjadi salib kemenangan, demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan setiap orang yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menderita sampai mati. Tangan dan kakinya yang selalu berbela rasa dengan orang kecil, sakit dan miskin,
sekarang tak berdaya karena dipaku pada salib. Bibirnya yang selalu mengajarkan kebenaran, yang suara keras ketika melihat orang diperlakukan tidak adil, kini dibungkam dengan anggur asam, dan hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan untuk orang kecil, sekarang ditembusi tombak bengis, dan mengalirlah darah dan air, lambang kehidupan, lambang sakramen-sakramen gereja yang memberikan kehidupan. Lebih sedih lagi, karena orang-orang yang dahulu ia bela, ia sembuhkan, dan ia beri makan, sekarang meninggalkan dia. Yesus merasa sendirian sehingga berseru, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Yesus menyelesaikan tugasnya sampai selesai, dan akhirnya Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Sudah selesai." Kemudian menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan sikap solidaritas yang sejati dengan tidak memikirkan gengsi, nama baik, popularitas. Engkau tidak mempertahankan statusmu sebagai putra Allah demi kebahagiaan manusia. Ajarilah kami untuk hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kami. Singkirkanlah dalam diri kami sikap sombong, gengsi, makan puji, yang membuat kami terkurung dalam sikap solidaritas palsu yang merendahkan martabat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhentian yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria sungguh menderita karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus putranya dianiaya, dihina, diejek, dipukuli, dan dipaku di kayu salib sampai mati. Hati seorang ibu mana yang tidak akan menangis sedih melihat anaknya diperlakukan demikian. Maria menunjukkan perbuatan kasih yang luar biasa. Ia tidak pernah marah, bahkan dendam kepada para prajurit Romawi. Kasih Maria adalah kasih seorang ibu yang memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya kepada anak-anaknya. Maria hanya bisa berucap,
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Perbuatan kasih Maria tak pernah habis dan selesai. Hatinya selalu terbuka bagi anak-anaknya. Yusuf dari Arimatea yang sudah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus dimakamkan. Pilatus meluluskan permintaan itu. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus. Ia dibantu oleh Nikodemus yang juga datang ke tempat itu. Maria, Yusuf, dan Nikodemus adalah murid Yesus yang telah berbela rasa dan telah mempraktikkan perbuatan kasih. Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan bahwa Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Engkau telah berbela rasa dengan menunjukkan perbuatan kasih secara total sampai wafat di kayu salib. Berilah kami hati yang kuat untuk senantiasa melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Jangan biarkan kami hanya mau hidup enak sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Semoga orang-orang yang menderita, sakit, miskin di sekitar kami boleh merasakan kasih-Mu melalui perbuatan kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah diturunkan dari salib, jenazah Yesus dibungkus dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat dengan lokasi penyaliban, ada kubur baru yang digali di dalam bukit batu serta belum digunakan. Karena hari sudah menjelang malam, maka jenazah Yesus dimakamkan di situ. Hari itu adalah hari persiapan Sabat bagi orang Yahudi. Yesus kehilangan segala-galanya, sampai tempat untuk menguburkan dirinya pun tidak ada. Seluruh hidupnya untuk manusia. Inilah perbuatan benar, perbuatan kasih, dan perbuatan terang dari Yesus, agar semua manusia dapat selamat dan dapat meneladani hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau telah wafat, dimakamkan, namun bangkit dengan jaya. Kebangkitan-Mu mendatangkan harapan akan hidup baru bagi kami manusia yang tak berdaya menghadapi kegelapan egoisme, gengsi, dan solidaritas palsu yang ada dalam diri kami. Terangilah kami dengan terang ilahi-Mu, agar kami mampu untuk menyadari bahwa kenikmatan madani, pesta pora, hura-hura, egoisme, gengsi, makan puji, merupakan sikap solidaritas palsu yang merendahkan martabat kami.
Semoga banyak orang merasakan perbuatan terang yang kami perbuat dimanapun kami berada. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuklah kematian, sampai bangkit mulia. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami giat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, agar mampu menata persekutuan yang memiliki semangat bela rasa dan tidak hidup dalam solidaritas palsu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Saudara-saudari, kita baru saja mengikuti devosi Jalan Salib, merenungkan komitmen, kepedulian, solidaritas, pelayanan, dan pengorbanan Yesus. Dengan merenungkan jalan salib Yesus ini, kita diharapkan yang pertama, meneladan sikap Yesus yang rela menderita karena berbela rasa dengan manusia. Yang kedua, bangga menjalankan kerasulan sosial ekonomi sebagai ungkapan pelayanan cinta kasih dan tanda keberpihakan gereja kepada kaum miskin. Yang ketiga, bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik untuk memperbaiki kualitas hidup, keluarga, sosial ekonomi, politik, hukum, relasi antar umat beragama, dan keutuhan ciptaan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa demi manusia dan demi keutuhan dan kelestarian alam, maka Yesus Kristus Putramu rela mengalami sengsara sampai wafat di salib, namun bangkit jaya pada hari ketiga. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami menjadi sadar bahwa betapa berharganya kehidupan yang dianugerahkan kepada kami, serta betapa besarnya tanggung jawab sosial yang dipercayakan kepada kami untuk merawat kehidupan
dan bumi demi kesejahteraan bersama keluarga umat manusia, kini dan di masa yang akan datang. Semoga para pengikut Yesus Kristus dimanapun berada, semakin hari semakin berani berkorban dan terlibat dalam gerakan pelayanan kemanusiaan, membela kehidupan, dan menjaga keutuhan serta kelestarian alam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat devosi Jalan Salib kita dengan tema membangun komunitas ekonomi yang berbela rasa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 379. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati.